Halo semuanya, perkenalkan saya Nadine. Dan saya Brilian. Inilah Shh, It's All Around Us. selamat datang di episode 7 Around Us, di mana kita akan mengupas kisah-kisah horor yang ada di sekitar kita. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang petaka Gunung Gede, di mana perjalanan Mai dan teman-temannya yang awalnya penuh semangat justru berubah jadi pengalaman yang mistis dan mencekam, bahkan tragis. Itu episode yang berat sih, apalagi waktu Maya sadar kalau arwah sahabatnya Ita kayaknya belum bisa pergi. Bayangin, awalnya mau naik gunung buat silaturahmi, malah dapet sesuatu yang seram. Betul, jadinya kita mulai mikir ulang soal naik gunung atau ke tempat alam yang terbuka. Bukan cuma soal fisik atau logistik, tapi soal adab, niat, dan rasa hormat ke tempat yang kita kunjungi juga. Dan itu yang bikin aku makin semangat buat episode ini. Karena walaupun kita turun dari gunung, ternyata horor itu tetap turun juga bersama kita. Betul, kali ini kita akan membahas cerita-cerita menyeramkan dari kota Makassar, mulai dari kisah urban legend yang melegenda kayak Sumiati dan masih banyak lagi. Jadi siapkan kuping, pikiran, dan jangan lupa matikan lampu. Inilah Urban Legend. Yang pertama adalah kisah Sumiati. Sumiati adalah seorang gadis yang berasal dari daerah Pinrang di Sulawesi Selatan. Ia memutuskan untuk merantau ke ujung pandang yang kini kita kenal dengan kota Makassar. Bukan hanya karena alasan ekonomi keluarganya yang sederhana, tetapi juga agar ia bisa hidup mandiri. Sekitar setahunan ia menikmati rutinitasnya di kota itu, dan selama itu pula ia belum sempat menengok kampung halamannya. Hubungannya dengan orang tuanya hanya melalui surat yang kadang ia kirimkan bersama wesel seadanya. Jarak antara tempat kerja dan kosnya sekitar 10 menitan. Dan Sumiati lebih suka berjalan kaki daripada naik angkot untuk menghemat pengeluarannya. Suatu malam, saat ia pulang lembur, ia berpapasan dengan beberapa pemuda di jalan yang sepi. Beberapa pemuda tersebut yang berprofesi seperti sopir angkot, tukang ojek, dan tukang becak menyekap Sumiati. Suara minta tolongnya lenyap di telan sunyi. Sumiati dipukuli hingga pingsan berkali-kali. Salah satu pemuda tak sengaja membunuh Sumiati, dan mayatnya dikubur di suatu tempat di dalam hutan untuk menghilangkan jejak kebiadaban mereka. Sungguh malang nasib gadis desa itu. Karena mati penasaran, arwah Sumiati kemudian menjelma menjadi hantu dengan bara dendamnya. Ia didatangi setan dan bersedia menyerahkan seluruh jiwa hingga jasadnya untuk mengabdi pada Raja Setan demi mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam. Secara bertahap, kekuatannya mulai tumbuh dan sekitar setahun kemudian, ia sudah bisa mulai aksinya. Ia kerap meneror laki-laki di malam hari, terutama yang berprofesi sebagai sopir angkot atau pengayuh becak. Ia juga sering muncul dengan bersimbah darah atau bagian tubuh yang tak lengkap. Ia menyerang secara acak-acak orang yang sekiranya sesuai dengan ciri-ciri targetnya. Namun, khusus untuk korban yang berbaju merah, kebanyakan meninggal di tangannya. Kisah Sumiati ini kemudian diangkat menjadi cerita fiksi di koran mingguan oleh seorang wartawan kriminal bernama Munawar. Cerita ini menjadi populer dan dirasa sesuai dengan berita kriminal misterius yang menjadi topik hangat di koran yang sama. Munawar sengaja membuat cerita hantu itu untuk menjembatani berita kriminal dan mengangkat isu banyaknya kasus pelecehan agar banyak perempuan yang waspada. Sumiati ingin mencari pembunuhnya dan meminta bantuan untuk menemukan mereka. Meskipun pandangannya tidak begitu jelas saat kejadian karena terus dipukuli hingga pingsan, ia hanya tahu salah satu pelakunya berbaju merah dan bekerja sebagai sopir angkot, tukang ojek, dan tukang becak. Munawar berhasil menemukan petunjuk tentang ketiga pembunuhnya yang bernama Ukang, Lalo, dan juga Ejo. Namun, sayangnya mereka ini sudah tidak ada di kota dan kemungkinan kabur menyeberang ke arah Papua.
Munawar tidak mengungkap informasi sebenarnya kepada Sumiati agar hantu itu tidak mengambil korban jiwa lagi. Namun malam itu juga, Sumiati melacak lokasi ketika pembunuhnya sesuai dengan ingatan yang ia dapat dari Munawar dan berhasil menghabisi mereka bertiga. Orang tua Sumiati dan Guru Abdu datang meminta Sumiati untuk berhenti membunuh dan mengikhlaskan kejadian itu. Namun Sumiati bersikeras akan menghukum siapapun yang menyakiti perempuan. Sayangnya jasad Sumiati sudah dibawa oleh Raja Setan sebagai syarat perjanjian, sehingga tidak ada lagi kuburannya. Sejak saat itu, kisah Sumiati mulai meredup, namun masih terdengar sampai sekarang. Legenda urban ini juga diangkat ke layar lebar melalui film lokal berjudul Sumiati yang tayang pada tahun 2015. Dato Museng adalah tokoh legendaris asal Makassar yang dikenal karena kisah cinta yang tragis dan keberaniannya sebagai pendekar dan prajurit pada masa penjajahan. Ia adalah panglima perang keturunan Bugis Makassar. Kisah hidupnya sering dikaitkan dengan nuansa romantis dan mistis. Dato Museng, seorang pria pemberani dan ahli bela diri, jatuh cinta pada Maipa Deapati, seorang perempuan cantik berdarah bangsawan. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Dato Museng belajar mengaji di sebuah surau di Pulau Sumbawa, tempat ia dan kakeknya diterima baik oleh Sultan Sumbawa setelah melarikan diri dari penyerangan Belanda di Tanah Galesong. Kisah cinta ini tidak berjalan dengan mulus karena Maipa hendak dijodohkan dengan seorang prajurit Belanda, atau dalam versi lain dengan pangeran dari Salaparang Lombok bernama Pangeran Mangalasa. Menyadari cintanya tidak direstui, Dato Museng atas saran kakeknya pergi ke Mekah dan juga Madinah untuk menuntut ilmu sufi. Perpisahan mereka ini justru membuat cinta mereka semakin kuat dan rasa rindu yang teramat dalam kepada Dato Museng membuat Maipa akhirnya jatuh sakit. Ia hanya bisa sembuh jika didatangi oleh pemuda yang sering disebut dalam tidurnya, yaitu Dato Museng. Akhirnya, kehadiran Dato Museng membuat Maipa perlahan-perlahan pulih kembali. Mereka kemudian memutuskan untuk kawin lari. Pangeran Mangalasa mencari Maipa dan berduel dengan Dato Museng, namun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Sultan Sumbawa membatalkan perjodohan Maipa dan merestui hubungannya dengan Dato Museng. Bahkan Dato Museng pun diberi pangkat sebagai panglima perang. Beberapa bulan kemudian, Dato Museng diutus oleh Sultan Sumbawa atas permintaan Raja Goa untuk membantu menyerang Belanda di Makassar. Ia berlayar ke Makassar bersama Maipa. Namun, kisah cinta mereka kembali mendapatkan tantangan saat Kapten Belanda berusaha merebut Maipa. Ketika pasukan Belanda gencar menyerang dan posisi Dato Museng terjepit, Maipa tidak ingin dirinya jatuh ke tangan Kapten Belanda. Ia memaksa Dato Museng untuk membunuhnya dengan menikamkan keris ke lehernya. Tidak lama kemudian, pasukan Belanda menyerang Dato Museng bertubi-tubi. Dato Museng sempat melawan, tapi akhirnya dia menyerahkan diri dan melepaskan ilmu-ilmunya karena ia teringat janjinya untuk segera menemui Maipa. Akhirnya, Dato Museng mati terbunuh di tangan Karaleng Galesong. Makam Dato Museng dan Maipa Dayapati kini dipercaya berada berdampingan di dekat Benteng Sumbapu atau Pantai Losari dan dianggap keramat. Banyak warga percaya bahwa pasangan ini masih menjaga wilayah tersebut, terutama terhadap orang yang tidak menghormati tempat itu. Kisah ini sering dijadikan drama panggung, sinetron daerah, dan lagu-lagu Bugis Makassar karena mengandung unsur cinta sejati, pengorbanan, perlawanan terhadap penjajahan, serta kehormatan keluarga dan adat. Selanjutnya adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam adalah sebuah peninggalan sejarah yang megah yang terletak di kota Makassar. Dibangun pada abad ke-17, benteng ini merupakan saksi bisu perjalanan waktu dan juga menyimpan banyak kisah serta mitos yang masih menjadi misteri bagi setiap pengunjungnya. Petugas cagar budaya Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Taufik, mengakui bahwa sejumlah mitos yang tersebar memang benar adanya. Ia menyatakan bahwa banyak kejadian aneh hingga kasus kesurupan dialami oleh pengunjung maupun petugas di sana.
Bagian yang dianggap paling angker dan penuh aura misteri di benteng ini adalah lorong yang dulunya memiliki ekor dan terowongan di bawahnya. Terowongan pertama kini berada di kaki kiri benteng. Pernah digunakan oleh beberapa stasiun televisi untuk acara reality show dengan tantangan yang menguji nyali, seperti berdiri sendirian selama 1 jam tepat pada tengah malam. Namun, ada bagian lain yang lebih mengerikan, yaitu terowongan kedua di sebelah kiri. Taufik menjelaskan bahwa terowongan ini dulunya adalah tempat interogasi, pemeriksaan, dan bahkan tiang gantung. Inilah mengapa area belakang benteng ini dikenal sangat angker dan penuh kisah kelam. Keangkeran ini diperkuat oleh berbagai penampakan hantu yang kerap dilihat oleh pengunjung dan juga petugas benteng Fort Rotterdam sendiri. Salah satunya adalah hantu tentara Belanda, di mana pengunjung melaporkan melihat sosok bayangan berpakaian militer Belanda pada malam hari, seolah masih mengawasi benteng ini. Kemudian ada pula kuntilanak yang disebut-sebut bersemayam di taman bunga di dalam kompleks benteng. Di sana, pengunjung maupun petugas kerap mendengar suara tangisan bayi atau tawa ganjil pada malam hari, menambah suasana mencekam. Terakhir, yang paling sering dibicarakan adalah pocong di terowongan. Makhluk mistis berbalut kain kafan ini dikabarkan sering muncul di terowongan benteng Fort Rotterdam pada malam hari. Petugas keamanan di sana pun sering kali mendengar suara tanpa wujud, seperti orang berbaris-baris, seolah irama langkah kaki dari masa lalu yang masih terdengar sampai saat ini. Meskipun banyak kisah seram menyeliputinya, Benteng Fort Rotterdam Makassar hingga kini masih aktif digunakan untuk berbagai event komunitas hingga kegiatan literasi. Ini menunjukkan bahwa di balik misterinya, tempat ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan budaya Makassar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah Boting. Ini merupakan film drama misteri yang diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata ini terjadi di tahun 1960-an Sulawesi, di mana masyarakat pernah mengalami insiden tragis mengenai seorang pengantin. Film Boting sendiri digarap oleh anak-anak muda Makassar dan berhasil tayang di bioskop mulai 21 Maret 2024. Nah, jadi kisah nyata ini berpusat pada Siti, seorang gadis cantik dari keluarga sederhana di Sulawesi Selatan. Selama 5 tahun, Siti menunggu kabar dari Jamal, pria yang menjadi idamannya, namun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Jadi selama ini mereka cuma berkomunikasi melalui surat saja. Orang tua Siti ini akhirnya khawatir dengan perilaku aneh putri mereka. Bahkan sempat menganggap si Siti ini gila. Akhirnya Siti dan Jamal bertemu dan bermaksud untuk menikah. Namun, kisah cinta mereka menghadapi hambatan. Orang tua Jamal, khususnya sang ibu, tidak menyetujui pernikahan anaknya bernama dengan Siti, yang dianggap sangat sederhana. Dalam cerita tersebut, kesedihan Siti semakin bertambah ketika dia mengetahui bahwa Jamal akan menikahi gadis lain bernama Rizka. Puncaknya ini, dalam salah satu versi, Siti dibunuh dan digantung di tengah hutan dengan menggunakan gaun pengantinnya. Dalam versi lain, saat prosesi ijab kabul, seseorang tewas terkena tikaman, dan rohnya kembali untuk meneror orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya, termasuk orang tua Jamal sendiri. Film ini dibuat untuk memperlihatkan kisah yang berbeda dengan pesan agar dalam hal pernikahan jangan dipersulit, melainkan dipermudah agar tidak terjadi lagi insiden tragis seperti yang terjadi kepada Siti. Nah, dari semua cerita tadi, menurut Brilian yang paling berkesan itu yang mana? Sebenarnya tadi semua ceritanya tuh berkesan sih, tapi ada satu yang paling menurut saya berkesan, yaitu kisah Sumiati. Karena selain unsur horornya yang sangat kuat, ceritanya juga punya lapisan sosial yang mendalam. Jadi kita diajak mikir nih soal kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana trauma itu bisa menjadi sesuatu energi yang negatif yang melekat pada seseorang setelah kematian. Betul, aku juga ngerasa kalau kisah Sumiati itu bukan sekedar cerita hantu biasa.
Dia ini muncul karena ketidakadilan dan akhirnya jadi simbol dari luka yang gak pernah disembuhkan. Apalagi waktu dia cuma menyerang laki-laki berbaju merah yang menurut dia itu sesuai ingatannya adalah orang-orang yang membunuh dia pada malam itu. Itu kayak cara cerita ini tuh ngasih peran kalau trauma itu benar-benar punya jejak yang spesifik di dalam ingatan seseorang. Tapi kalau ngomongin kisah yang paling bikin emosional, jelas menurutku Datu Museng dan Maipa Deapati. Mereka ini bukan cuma pasangan yang kisah cintanya tragis, tapi juga menjadi simbol keberanian dan juga kehormatan. Dan keputusan Maipa untuk minta ditikam demi menjaga kehormatannya itu berat banget sih. Aku setuju sih. Cerita mereka tuh bikin kita sadar bahwa cinta zaman dahulu itu gak cuma soal rasa, tapi juga pengorbanan dan harga diri. Dari yang bikin makin mistis, maka mereka dipercaya masih dijaga sampai sekarang. Wah. Romantis dan menyeramkan dalam satu paket. Terus kalau Fort Rotterdam menurutku itu lebih ke auranya sih ya. Banyak banget spot-spot yang katanya angker dan penampakannya tuh khas banget. Karena selain dilihat sama pengunjung, tapi juga dirasakan langsung oleh petugas-petugas setempat. Kayak kuntilanak di taman bunga, pocong di terowongan, tentara Belanda. Itu kayak bentengnya itu sudah punya penghuni tetap sejak dia berdiri. Benar sekali. Tapi justru yang menarik buat saya itu meskipun banyak kejadian mistis, tempat itu masih dipakai untuk event budaya. Jadi kayak ada dua dunia yang Betul. jalan bareng, yang nyata dan yang nggak kelihatan. Terus yang terakhir adalah kisah boting, juga nggak kalah tragis, karena latarnya lebih modern dan diangkat dari kisah nyata. Dan dari film itu kita disadarkan bahwa cinta yang ditolak bisa jadi dendam. Kalau dipendam terlalu lama, apalagi kalau orang-orang di sekitarnya malah memperkeruh. Iya sih, dan film Boting tuh mengangkat trauma perempuan dalam bingkai adat dan juga tekanan sosial. Jadi horornya bukan cuma dari hantu, tapi dari bagaimana masyarakat juga memperlakukan seseorang sampai akhirnya dia bisa menjadi korban. Sekarang kita masuk ke segmen cerita dari followers. Bagian dari podcast ini yang menghadirkan cerita-cerita nyata yang pernah dialami langsung oleh pendengar around us. Cerita kali ini datang dari seseorang yang kita samarkan saja namanya dengan Rum. Dan meski singkat, cerita ini punya nuansa yang aneh tapi nyata. Bukan horor berisik, tapi lebih ke pertanyaan yang menggantung dan belum terjawab sampai sekarang. Jadi gini, waktu itu Rum dan beberapa temannya lagi main ke sebuah danau. Lokasinya nggak disebutkan persis, tapi katanya nggak jauh dari rumah sakit daerah. Mereka ke sana siang-siang, tujuannya cuma satu, mau mandi bareng, mengubur buat seru-seruan. Suasananya cerah, rame, dan normal-normal aja. Tapi satu temannya Rum yang katanya paling semangat tiba-tiba langsung nyebur duluan. Tanpa banyak bicara, semuanya panik. Mereka langsung minta bantuan dan si teman itu berhasil dievakuasi lalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, yang bikin merinding, dia sempat sadar sebentar di rumah sakit. Jadi temannya ini pas dibawakan ke rumah sakit ini sempat sadar. Dan waktu ditanya kenapa dia bisa tenggelam, jawabannya cuma satu. Ada kakek-kakek yang nyuruh saya untuk nyebur. Dan gak lama setelah itu, dia meninggal dunia. Gak ada luka serius, gak ada benturan besar, tapi nyawanya hilang. Seolah-olah udah waktunya. Seolah-olah dia emang dipanggil. Rum bilang sampai sekarang dia nggak ngerti maksud temannya itu. Apa kakek itu cuman halusinasi atau sesuatu yang memang benar-benar ada? Tapi kadang yang paling menakutkan memang bukan saat kita melihat hantu, tapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang gak bisa dijelaskan logika, lalu pergi selamanya, meninggalkan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi kalau kamu berada di tempat baru atau di alam terbuka dan tiba-tiba muncul dorongan kuat buat melakukan sesuatu yang gak masuk akal, kayak nyubur, masuk ke tempat gelap, atau berjalan sendiri ke tengah, tahan dulu deh. Karena bisa jadi itu bukan suara dari hatimu, tapi bisikan dari sesuatu yang ingin menjemput. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton.
Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe biar nggak ketinggalan episode Around Us berikutnya. Buat teman-teman yang punya cerita horor, bisa langsung mengisi Google Form yang akan kami share di grup WhatsApp QC People. Jangan lupa cek sekeliling kalian dan tetap hati-hati karena Shh. oh,